Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Ucia. Dan kita masih ada dalam tema besar kita berbicara tentang freedom atau kemerdekaan untuk memperingati bulan kemerdekaan dari negara kita, negara Republik Indonesia. Baik, dengan tidak berlama-lama, mari buka bersama dengan saya dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Lalu kita loncat ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kami saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dari bacaan ini maka kita akan peroleh satu subtema tentang kemerdekaan, dan subtema yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah merdeka tapi tidak bebas. Saya ulangi, merdeka tapi tidak bebas. Mengapa subtemanya adalah merdeka tapi tidak bebas? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-13, di situ Paulus bilang begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terjemahan lain dari ayat ini menarik sekali untuk Bapak Ibu Saudara-saudari menyimaknya, bahwa dia bilang begini, memang betul sekali bahwa Tuhan sudah memanggil engkau untuk hidup secara merdeka. Hanya pastikanlah bahwa Anda tidak menggunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk melakukan apa saja yang kamu inginkan, lalu kemudian menghancurkan kemerdekaan itu sendiri. Melainkan gunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain. Disitulah justru kemerdekaan itu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari zaman Yesus sampai dengan zaman Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Galatia, ada satu indikasi kebiasaan yang ada dalam kehidupan manusia adalah hidup dalam yang namanya keegoisan. Banyak orang berpikir bahwa merdeka itu berarti bebas untuk melakukan apa saja. Bebas untuk melakukan apa yang diinginkan oleh hati mereka. Bebas untuk mengerjakan apa saja yang mereka mau. Karena dilandasi pada satu pemikiran sebenarnya. Dilandasi ada satu keinginan manusia, yaitu keegoisan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ingin menyederhanakan apa yang salah dengan dunia ini, maka satu kata saja, yaitu keegoisan. Renungkan sejenak apa yang dilakukan oleh keegoisan ini, oleh dosa ini dalam suatu spektrum yang lebih luas. Pernikahan menjadi pahit karena egois. Gereja mengalami perpecahan karena egois, walaupun ada karena perbedaan doktrin, tapi itu beberapa buah saja, tapi lebih banyak karena egois. Hubungan menjadi rusak, persahabatan menjadi rusak, keluarga menjadi rusak karena apa? Keegoisan. Banyak orang ingin menempatkan dirinya lebih utama dari semuanya. Nah, inilah yang Paulus ingin ajarkan kepada jemaat di Galatia, bahwa memang kita merdeka, tapi kita tidak bebas. Egoisan itu adalah keinginan atau kehendak yang kuat untuk mewujudkan apa yang menurutnya benar, memenuhi keinginannya, memenuhi kehendaknya itu sendiri. Inilah yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, bahwa memang kamu sudah merdeka, tapi jangan kemudian landaskan kemerdekaan itu untuk melakukan, mewujudkan apa yang menjadi keinginan hatimu, lalu kemudian bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka keegoisan ini tidak bisa kemudian hilang dengan kita semakin banyak berdoa. Keegoisan ini tidak kemudian hilang dengan kemudian kita memutuskan untuk melakukan atau memendam sedemikian rupa. Tidak. Paulus bilang begini, egois artinya begini, orang yang egois, yang mementingkan dirinya sendiri, hanya bisa hilang dengan datang kepada salib Kristus. Karena keegoisan adalah dosa, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan keinginan yang begitu kuat menyenangkan diri sendiri adalah dengan memahami, dengan mengerti betul apa yang dikatakan oleh Injil Yesus Kristus bagi Anda dan saya, untuk memahami betul apa menjadi kehendak Allah dan kita terapkan, kita lakukan itu setiap saat dalam kehidupan Anda dan saya.
Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan khotbah ini dari rumah pun, saya ingin menyampaikan dua hal tentang apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah Anda dan saya dimerdekakan oleh Kristus dan dimenangkan oleh Kristus. Apa yang menjadi bagian kita sebagai orang percaya yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-13 bahwa memang kita sudah dimerdekakan, tapi bukan menjadi sebuah alasan untuk kita kemudian memilih hidup semena-mena, hidup sesuai dengan apa yang kita mau, tapi kita hidup untuk melayani seorang akan yang lainnya. Tanggung jawab pertama yang ingin diingatkan oleh Paulus kepada Anda dan saya adalah ini, bahwa memang betul bahwa Kristus telah memerdekakan Anda dan saya dari dosa. Tapi kita punya tanggung jawab untuk bertempur setiap hari melawan tabiat dosa kita. Ini yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Betul bahwa Yesus sudah membebaskan dan melepaskan kita dari dosa, tapi kita setiap hari berjuang untuk hidup benar. Kita setiap hari berjuang untuk hidup terlepas dari dosa, dan itu kita kerjakan setiap hari. Sehingga kita harus mengisi pemikiran kita, kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita dengan Injil Kerajaan Allah. Karena hanya kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup untuk membawa kita setiap hari, selangkah demi selangkah, hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada Anda dan saya, itulah hari yang baru untuk kita harus berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan yang sudah Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Kemerdekaan bukan untuk hidup di dalam dosa, tapi kemerdekaan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita memang merdeka dari dosa, tapi kita terikat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya temanya adalah bahwa memang kita merdeka, tapi tidak lantas menjadikan kita bebas untuk melakukan apa saja. Kita merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, tapi kita tidak bebas untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita memang tidak terikat lagi di bawah kuk perhambahan, tapi kita terikat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Yes, kita terbebas dari kuk perhambahan, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi hamba pada apa yang Tuhan mau untuk kerjakan. Kita kerjakan setiap hari dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika Anda dan saya sadar bahwa kita sudah dibeli oleh Tuhan, pemilik hidup kita, maka kita tidak lagi hidup secara egois untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan hati kita, tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan yang sudah membeli kehidupan kita. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari dosa ini, tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan yang sudah membayar lunas akan setiap dosa dan kesalahan kita sekalian. Maka ketika Anda dan saya belajar untuk melakukan hal ini, dengan tidak lagi menjadi egois untuk melakukan apa yang menyenangkan hati kita, tapi hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka kita akan memiliki kebahagiaan sejati dalam seluruh kehidupan Anda dan saya. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyangkalan diri, hidup menyangkal diri, itu akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Menyangkal diri bukan berarti kita lupa siapa kita. Penyangkalan diri adalah kita hidup untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Kita merdeka untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan mau untuk kita kerjakan setiap saat. Dan ketika kita melakukan hal itu, maka percayalah, kebahagiaan sejati akan menjadi milik Anda dan saya senantiasa. Yang kedua yang Paulus ingin ingatkan kepada Anda dan saya bahwa memang betul kita sudah merdeka, tapi kita tidak bebas, adalah bahwa begini, bahwa Paulus ingin ingatkan kepada kita, dengan kemerdekaan yang Allah sudah karuniakan kepada Anda dan saya, maka kita bebas untuk bisa mengasihi umat ciptaan Allah. Hal ini Paulus tekankan dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam terjemahan lain itu menyenangkan sekali untuk dibaca, dibilang begini, maka pergunakanlah kemerdekaan yang sudah kau peroleh untuk melayani seorang akan yang lain. Karena dengan demikianlah maka kemerdekaanmu akan mengalami pertumbuhan. Menarik disimak bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kemerdekaan Anda dan saya akan bertumbuh di dalam kita melayani orang lain.
Karena ternyata kemerdekaan sejati itu datang dari kita mengasihi seorang akan yang lain seperti diri kita sendiri. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kebebasan yang sesungguhnya itu bukan bebas melakukan apa yang kita mau, tapi kemerdekaan dan kebebasan sejati orang percaya adalah hidup dan bertumbuh di dalam melayani seorang akan yang lain, dilandasi bukan untuk ingin dipuji, dilandasi bukan untuk supaya punya nama, dilandasi bukan supaya ingin dilihat dan dipantau oleh orang lain, tapi kita melayani seorang akan yang lain dalam kasih, karena itulah kemerdekaan yang sejatinya seperti yang sudah Yesus ajarkan kepada Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita terbesar orang percaya itu datang dari mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Inilah seluruh rangkuman kehidupan kekristenan. Dan dengan melakukan hal itu, maka kebahagiaan sejati, kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang sesungguhnya itu menjadi milik daripada Anda dan saya. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita menjadi orang-orang yang bebas untuk mengasihi siapa saja. Kita menjadi orang-orang yang bebas untuk mengasihi Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita tidak lagi terikat oleh tradisi, budaya, dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Tapi kita bebas untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan salah satu kebebasan terbesar yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan memerdekakan kita adalah Dia yang mengasihi sesama kita manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kebenaran firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini membebaskan kita dari keterikatan terhadap keegoisan, keterikatan untuk menyenangkan diri sendiri, keterikatan untuk memuliakan diri sendiri. Tapi kita belajar bahwa dalam kemerdekaan yang sudah Allah karuniakan kepada kita, kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk bebas mengasihi siapa saja, mengasihi sesama kita, untuk melayani mereka yang ada yang Tuhan taruh di bawah pelayanan kita, atau siapapun yang kita jumpai untuk kita layani dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Allah yang sudah Engkau ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami masih dalam situasi beribadah dari rumah, tapi biar kami memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita manusia. Berikan kemampuan itu dan kekuatan oleh Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, ya Bapa di surga. Dan dari tempat ini juga ya Tuhan Yesus, hamba terus berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, mereka yang hari-hari ini dilanda oleh berbagai-bagai peristiwa, oleh karena masalah pandemi yang belum juga selesai dalam kehidupan bangsa kami dan juga di kota kami, kota Kupang tercinta. Tuhan berikan kekuatan kepada kami semua ya Bapa di surga. Kami yang mungkin sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan dipermuliakan selalu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Biar kiranya penghiburan sejati daripada Allah turun atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi ini ya Bapa, kami percaya Tuhan sanggup membukakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Kami percaya tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan, tapi Tuhan pasti punya rencana yang indah bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini dari rumah. Bapak berdoa biar kiranya kemerdekaan dan kebebasan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, bukan kami pakai untuk hidup di dalam dosa, bukan kami pakai hidup menurut apa yang kami mau, tapi biarlah itu kami pakai untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan melayani orang-orang yang ada di bawah pelayanan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub yang membutuhkan lapangan pekerjaan, Tuhan karuniakan kepada mereka, yang membutuhkan mujizat Allah nyatakan kasih dan kuasa-Mu, yang membutuhkan uluran tangan-Mu ya Bapa di surga, jamah di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat dengan berbagai-bagai dosa, kejahatan dan sebagainya. Roh-Mu yang kudus datang dan membebaskan akan umat-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang pasti menjawab akan setiap doa dan seruan kami. Kami berseru dan meminta hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan seruan kami. Haleluya. Amin.